Jadi bukan berarti ketika ada orang terkontaminasi bakteri lalu saya tidak takut pada bakteri, hanya takut pada Allah. Itu tidak betul. Kita sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi, jangankan virus wabah seperti ini, jangan virus seperti ini. Hujan keras waktu itu, kemudian jalan becek, sholatnya, azannya waktu itu tidak lagi dikatakan hayya 'alas shalah, mari menunaikan sholat, tapi telah diganti dengan sholatlah kalian di rumah masing-masing. Coba, itu belum wabah. Apa sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap beberapa daerah yang mengosongkan masjid, tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah? Apakah sebaiknya kita sholat ke masjid atau di rumah pada saat bencana, pada saat wabah? Maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, idza sami'tum bihi ta'un, idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada bihi di situ maksudnya ta'un, wabah, bencana, musibah, penyakit, bi ardin, pada suatu daerah, la taqdimu alaih, jangan kamu datang ke sana. Kita sudah tahu di daerah itu ada wabah penyakit, maka kita jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, kalau kamu berada di suatu tempat dan di situ ada wabah penyakit, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar dari daerah itu. Ini kan yang dilakukan oleh beberapa negara sekarang. Italia misalnya, kita sudah tahu di sana ada wabah terbesar nomor 2 setelah Cina, maka kita jangan ke sana, jangan liburan ke sana. Ini dikasih cuti malah pergi liburan ke Eropa. Dan kalau kita udah sempat ke sana, maka jangan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah ada karantina 14 hari untuk sterilisasi. Kalau sudah bersih, dia steril, tidak ada membawa virus, baru dia boleh lagi berinteraksi sosial dengan masyarakat. Lalu ada sebagian orang mengatakan, untuk apa kita takut bencana? Kita kan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, firra minal majzum, firra, larilah engkau, minal majzum. Kalau ada orang yang terkena penyakit menular, di sini dalam konteks ini Nabi menyebutkan penyakit kusta. Firra minal, larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kita lari dari suatu daerah kawasan yang banyak virus itu bukan kita lari dari takdir. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ada suatu lembah, di situ banyak wabah, hama, virus. Kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah ke tempat yang tidak ada manusia di situ, yang bersih, steril. Loh, kalau begitu kita lari dari takdir, kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Nah, jadi bukan berarti ketika ada orang terkontaminasi bakteri lalu saya tidak takut pada bakteri, hanya takut pada Allah. Itu tidak betul. Kita sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas tertular, kena virus, lalu dia ingin bersalaman dengan kita? Zaman Nabi pernah itu, ada orang yang sudah terkena penyakit kusta menular. Kata Nabi, inna qad bay'anaka farji', kami sudah membaiat engkau, sudah berbaiat. Farji, mestinya berbaiat itu salaman, tapi kata Nabi karena dia kena penyakit menular, inna qad bay'anaka, sudah farji, pulanglah, tidak perlu bersalaman. Jadi yang kita lakukan hari ini, tidak berinteraksi sosial dengan orang yang dikhawatirkan menularkan virus, tidak bersalaman,
Bukan meninggalkan sunnah, justru sedang melaksanakan sunnah. Dan bagaimana kalau kita tidak sempat sholat Jumat 3 kali karena corona? Akhi penanya, Anda perlu tahu ya, ancaman Nabi SAW tentang orang yang tidak sholat Jumat 3 kali itu bagi orang yang tahawunan. Tahawunan itu memang males-malesan, memang dia nggak mau karena males gitu. Tapi kalau ini ada uzur, ini lain, insya Allah tidak ada hitungannya. Anda sampai berapa kali pun tidak Jumat, maka tidak ada masalah kita. Karena Anda harus menjalankan hadis Nabi SAW, la darar wala dirar, kata Nabi SAW. Tidak boleh seseorang muslim membahayakan, tidak boleh juga dia dibahayakan, kan gitu. Jadi kita tidak boleh menyusahkan orang. Anda kalau paksakan diri untuk masuk ke masjid misalnya, sementara Anda mungkin tidak sadar menyebarkan corona kepada mereka, atau Anda bisa tertimpa, kan ini jadi masalah. Maka saran saya, tidak usah khawatir tentang masalah itu, insya Allah. Nah, ini kan ada himbauan juga kita untuk menghindar. Menghindar itu kan firro, berlarilah kau. Jadi menghindari adalah himbauan dari Rasulullah SAW. Maka dalam urusan penyakit-penyakit yang menurut ahlinya adalah medis ini bakal menyebar, maka kita dihimbau untuk menghindar juga. Dan menghindar ini syar'i, menghindar ini patuh kepada syariat. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Enggak boleh kita menjerumuskan kita dalam kehancuran, enggak boleh. Nah ini, nah kalau ada himbauan pemerintah semacam itu, alangkah baiknya kalau kita penuhi saja, kita turuti dan fahamkan kepada umat agar mereka tidak gelisah kalau itu tidak wajib. Sholat Jumat menjadi tidak wajib seperti disebutkan karena itu. Kemudian jangan sampai mereka gelisah, apalagi harus kita paksa, enggak, kita harus tetap wajib Jumatan. Apa yang hasilnya nanti? Mereka akan pergi ke masjid dalam keadaan dia gundah, mungkin oleh ke kiri kanan, khawatir virus dan sebagainya, karena informasi yang masuk luar biasa besar, sehingga hampir semua orang pernah dengar cerita ini. Kalau Anda memang ahli tawakal kuat untuk diri Anda sendiri, jangan yang lain disamakan dengan Anda. Jangan paksa orang pergi ke masjid sementara di masjid mereka gundah gulana. Adapun rasa takut kepada Allah, memang harus rasa takut kepada Allah, tapi ini yang nyuruh juga Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Gak boleh kita menghancurkan diri kita sendiri. Jadi kami himbau tetap ini dipatuhi himbauan pemerintah ini, dan insya Allah tidak lama, dan nanti ini akan menumbuhkan kerinduan kita untuk bisa berkumpul kembali setelah sehat berkumpul. Ustadz, bagaimana dari sudut pandang agama Ustadz melihatnya sholat Jumat? Ini sudah pekan ketiga kita sudah tidak menjalaninya, Ustadz. Begini Bang, perintah sholat Jumat itu jelas dalam surah Al-Jum'ah ayat 9. Itu secara global dikatakan wajib mendirikan. Apabila sudah tiba saat sholat Jumat, panggilan azan, wajib untuk mendirikannya. Nah kemudian didukung oleh hadis ya yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan, ini teks Indonesianya ya, siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali dengan meremehkannya, catatannya garis besar stabilo cetak miring, meremehkannya, bahasa Arabnya tahawunan ya, di situ ada kata meremehkannya, maka ancamannya Allah menutup hatinya. Sementara untuk kondisi sekarang tidak ada unsur meremehkannya, malah unsur yang ada adalah daruriyah. Ini darurat, ada unsur, ada uzur. Apa unsur di dalamnya? Menghindari penularan penyakit. Dalam Islam, maqasid syariah, tujuan dihadirkannya hukum Islam ada 5. Satu diantaranya hifsun nafas, memelihara jiwa. Maknanya semua hukum menjadi halal ketika jiwa kita terancam. Nah, sekarang virus corona, ternyata data dan fakta menunjukkan di kerumunan massa itulah potensial menyebarkan virus, termasuk di dalamnya perkumpulan dalam sholat Jumat. Nah, saya yakin-yakinnya kita meninggalkan sholat Jumat ini bukan karena kita meremehkan, tapi kita menghindari musibah dan memutuskan mata rantai penularan virus. Nah, kalau kita taat dengan anjuran pemerintah, mengikuti majelis ulama dengan tidak sholat Jumat dan mengganti sholat duhur, insya Allah menjadi ibadah, dapat pahala. Jangan lagi ada istilah atau paham-paham yang kedengarannya manis tapi menyesatkan. Seperti apa? Dia katakan, ini kan perintah Allah, semua sudah ditakdirkan Allah, ini makhluk Allah,
tidak boleh kita menghindarinya. Ini paham yang sangat keliru. Kalau ini benar, maka mengapa Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau melihat atau mengetahui suatu wabah, maka berlarilah engkau seperti engkau melihat harimau. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada, tidak ada pilihan lain. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah, dan ini sudah dibahas dan diskusikan oleh Majelis Ulama. Majelis Ulama ini himpunan orang-orang yang bidang ilmunya memang sudah paten di situ. Bukan orang yang baru belajar agama di YouTube 2-3 menit. Coba, sangat sederhana memahami hal ini. Mana ada alim ulama yang panik dengan tidak sholat Jumat. Mereka yang panik dengan tidak sholat Jumat ini ada orang mereka yang tidak jelas juga pengetahuan agamanya, lalu menyebarkanlah berita-berita di medsos yang mereka sendiri tidak memahami. Ingat, ketika kita belajar hadis, ada ilmu yang harus kita pahami juga, dan tidak boleh jauh dari ilmu hadis ini adalah asbabul wurud. Kalau Quran asbabun nusul, asbabul wurud apa maknanya? Sebab hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, untuk konteks sekarang ini, meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, saya kira tidak pada apa yang diancamkan oleh Nabi, tertutup hatinya. Sekira demikian.